Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa binikmatillah hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Para pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada, apa kabar Anda? Semoga senantiasa sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kembali kami hadir menyapa Anda di Uji Asfaja bersama saya Adi Prastio. Hari ini bertepatan dengan hari Senin di hari yang ketiga di bulan Juni tahun 2024. Sekali lagi, semoga Anda semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hari ini kita akan membahas tentang kurban dan syarat sahnya, karena kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah ya, di mana kita akan segera merayakan Hari Raya Idul Adha 1945, di mana Idul Adha merupakan satu momen penting ya, sebagai tanda begitu taatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bersama itu kita sudah terhubung atau sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita, beliau Ustadz Abdul Wahid Al-Faizin, tim Asfaja NU Center PWNU Jawa Timur. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat ya Inggi? Alhamdulillah sehat. Hari ini di luar sana ada beberapa titik tempat yang diguyur hujan. Betul. Ya. Hujan rahmat insyaallah. Hujan rahmat, amin amin Allahumma amin. Tapi tadi tidak menyulitkan semangat untuk bisa hadir di Hujan Asfaja. Alhamdulillah, tetap semangat. Alhamdulillah. Baik, monggo mungkin Yai Faizin ingin menyapa dulur-dulur terlebih dahulu yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara kurban ya, kurban itu kalau dalam bahasa Arab memang ada tiga. Yang pertama ada kata udhiyah, itu jamaknya adhahi. Kemudian yang kedua adalah dhuhiyah, jamaknya dhuhaya. Ada beberapa teks itu menggunakan dhuhaya. Yang ketiga adalah adhatun. Jadi kalau satu hewan kurban namanya adhatun, kalau banyak namanya adha. Dari adha ini kemudian muncul istilah Idul Adha. Jadi Id itu artinya sesuatu yang berulang-ulang, berasal dari kata aud. Hari raya itu dikatakan Id karena memang tiap tahun berulang. Dikatakan Idul Adha karena adha itu berasal dari kata jamaknya adhatun. Satu hewan kurban namanya adhatun, kalau banyak namanya adha. Yang menarik kalau kita baca bahasa Arab itu udhiyah, dhuhiyah, adhatun itu satu kata dengan duha. Kenapa kok satu kata dengan duha? Karena waktu penyembelihan hewan kurban itu yang paling baik adalah pada waktu duha. Makanya adhatun, dhuhiyatun, kemudian udhiyah itu satu kata dengan duha. Ngapunten ya, waktu duha itu mulai jam berapa sampai jam berapa? Kalau waktu penyembelihan hewan kurban, kalau duha itu kan waktunya setelah irtifa'us syams. Jadi matahari kemudian naik seujung tombak kan. Tapi kalau waktu duha itu kata hadis, kata ulama juga adalah sekiranya kemudian cukup untuk sholat id dan dua khutbah yang ringan. Itu sudah masuk waktu penyembelihan hewan kurban. Itu yang kemudian menjadi ini. Nah, di Indonesia terkenal kurban. Seharusnya al-kurban itu kalau dalam bahasa Arab lebih umum. Jadi kurban itu berasal dari kata al-kurbah, itu dekat. Jadi kurban itu adalah segala sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, itu kurban. Jadi sholat itu kalau dalam bahasa Arab kurban, puasa kurban, kita sedekah itu kurban. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu di Al-Quran dikatakan watlu alaihim naba abnai adama idh qarraba kurbanam fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Itu kata kurban. Jadi kata kurban di situ bukan berarti anaknya Nabi Adam itu nyembelih hewan kurban, bukan. Tapi adalah mereka melakukan sesuatu yang kemudian dengan itu mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istilah kurban sendiri kalau kita mengacu ke bahasa Arab itu lebih umum dibandingkan nyembelih hewan. Jadi kalau kita bicara nyembelih hewan itu bahasa Arabnya adalah udhiyah, dhuhiyah atau adhatun. Baik. Nah, kalau hukum kurban sendiri ya bagaimana ya? Nah, hukum kurban ulama berbeda pendapat. Kalau menurut mayoritas ulama, Syafi'i, Hambali sama Maliki, kurban itu sunnah muakkadah. Karena ada hadis riwayat Imam Ahmad dikatakan thalathun hunna alayya faraid wa hunna lakum tatawwu. Ada tiga hal yang kata Rasulullah SAW bagiku wajib, bagi umatku sunnah. Satu, an-nahru, nyembelih kurban. Kurban itu bagi Rasulullah wajib. Rasulullah itu tiap tahun kurban. Bagi umatnya sunnah. Saking sunnahnya banyak umat Nabi Muhammad itu
ganti HP setiap bulan kuat, kurban tidak kuat. Saking sunnahnya umat Nabi Muhammad itu ganti sepeda motor setiap tahun kuat, kurban tidak kuat. Nyicil mobil kuat, beli hewan kurban tidak kuat. Itu saking sunnahnya. Yang kedua, kata hadis riwayat Imam Ahmad, wal witru, witir. Witir itu bagi Rasulullah wajib, bagi umatnya sunnah. Saking sunnahnya banyak umat Nabi Muhammad itu kalau sholat witir ngenteni Ramadan. Tidak Ramadan tidak witir-witiran. Yang ketiga adalah warakaat duha. 2 rakaat duha itu bagi Rasulullah wajib, bagi umatnya sunnah. Berdasarkan hadis ini mayoritas ulama mengatakan kurban itu sunnah, tidak wajib. Tapi ada mazhab Abu Hanifah mengatakan kurban itu wajib. Apa dasarnya? Ada hadis Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, man wajada sa'atan falam yudhahi fala taqrabanna musallana. Orang yang punya kemampuan, orang yang punya kekayaan tapi tidak mau kurban, maka kata Rasulullah jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Berdasarkan inilah Abu Hanifah mengatakan kurban itu wajib. Bagi siapa? Bagi yang punya sa'ah. Sa'ah di sini kata Imam Abu Hanifah adalah orang yang punya nisab zakat. Nisab itu kalau kita lihat nisab emas itu 85 gram. Maka kalau kita melihat 1 gram emas kita anggap 1 juta, berarti orang yang punya tabungan, punya simpanan 85 juta, kalau ikut pendapat Abu Hanifah, kurban bukan sunat, malah wajib. Kalau tidak kurban malah dosa. Ini kemudian kalau kita mengacu kepada mazhab Abu Hanifah, bisa wajib. Baik. Ya. Itu kurban. Nah, kurban ini kalau kita melihat kepada ulama, kurban ini ada yang tanya ke saya, kurban ini lebih bagus mana dibandingkan sodakoh? Kata ulama, sodakoh dengan kurban itu lebih bagus sodakoh. Kenapa? Karena ada hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Turmudi mengatakan ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallah min ihraqi damin. Tidak ada ibadah yang dilakukan oleh anak Adam kalau sudah masuk Idul Adha kecuali mengalirkan darah, menyembelih darah. Artinya ibadah tertinggi kalau sudah masuk Idul Adha itu adalah kurban. Orang punya uang 3,5 juta, pilih mana? Sodako ke masjid atau pilih kurban? Kata ulama, kalau sudah masuk Idul Adha, kalau sudah masuk bulan Dzul Hijjah, yang terbaik adalah kurban. Makanya di hadis yang lain mengatakan wa innahu la ta'ti yaumal qiyamah bikuruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Kelak hewan kurban itu akan didatangkan lengkap dengan bulunya, lengkap dengan tanduknya, lengkap dengan kukunya. Makanya ada ulama mengatakan kurban itu tunggangan kita kelak di hari kiamat. Kalau cari hewan kurban cari yang gemuk, biar tumpahannya enak. Jangan sampai begitu, cari hewan kurban, kurbannya kurus, yang kurban gemuk. Takut nanti ketika di hari kiamat ditumpahi mencret. Yang kemudian kata Rasulullah SAW. Oke, baik. Nah, Yai, syarat-syaratnya untuk kurban atau hewan kurban itu apa saja ya? Terus dan kurban itu dengan hewan apa saja? Mungkin juga ada yang belum paham. Apakah dengan, kalau kita kenalkan biasanya sapi, kambing. Nah, dan juga ini kita juga mengundang juga pemirsa nanti apabila Anda ingin bergabung atau bertanya jawab kepada kita lewat Instagram kita juga boleh di Hujah Aswaja ya. Untuk Instagram kita. Dan Yai, untuk yang tadi itu dari syarat-syarat sahnya hewan di kurban itu apa saja kira-kira? Syarat sah hewan kurban itu kalau dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah itu ada 4. 1 harus berupa hewan ternak, kemudian mencapai minimum usia untuk sah jadi kurban. Nomor 3 selamat dari cacat, dan yang nomor 4 adalah punya sendiri. Jadi kalau kita kurban punya tetangga itu tidak boleh, karena itu punya sendiri. Ini syarat yang keempat. Yang pertama tentang hewan ternak. Hewan ternak itu menurut pendapat ulama, bahkan ada yang mengklaim ini adalah ijma. Ulama ijma, ada yang mengklaim ijma, termasuk Imam Nawawi dikatakan naqala jama'atun ijma al ulama anit tadhiyah la tasihu illa bil ibili awil baqari awil ghanami. Imam Nawawi kemudian menyatakan bahwasanya ada sekelompok ulama yang menukil ini ijma. Bahwasanya kurban itu hanya boleh menggunakan 3 jenis hewan. Dan ini harus hewan ternak, tidak boleh hewan liar. 1, unta dengan berbagai macam sejenis spesiesnya. Kemudian sapi dengan berbagai macam spesiesnya, termasuk sapi adalah lembu. Atau apa ya, kalau bahasa kita itu apa? Lembu, nggih, lembu. Kebu itu masuk kategori sapi. Kebu kok tangannya nyuding ke saya, nggak enak jadi nggak enak. Yang ketiga adalah
kambing dengan berbagai Kambing, macam spesiesnya, ada domba, ada kambing etawa. Cuma ada satu riwayat, makanya ada mengatakan itu ijma. Tapi ijma ini kemudian dibantah salah satunya oleh Ibnu Hazm Adz-Dzahiri. Beliau dalam kitab Al-Muhalla, beliau mengatakan ada satu riwayat dari Abdullah Ibnu Abbas. Beliau mengatakan wal udhiyah jaizatun bi kulli hayawanin yu'kal lahmu min dhi arba'in aw ta'irin. Hewan kurban itu boleh dengan segala hewan yang halal dimakan. Baik itu dari yang berkaki 4 atau yang dari jenis unggas. Jadi kalau riwayat Ibnu Abbas itu tidak harus kambing, tidak harus sapi, tidak harus unta. Tidak ada berkaki 4. Tidak harus berkaki 4. Boleh pakai ayam, boleh pakai kemudian entok, boleh pakai kelinci. Yang penting halal dimakan. Tapi kalau pakai kucing nggak boleh. Kalau kucing haram dimakan. Nah, ini yang kemudian dijadikan oleh sebagian ulama-ulama dulu itu mengatakan kalau kita tidak mampu untuk membeli kambing, usahakan kalau sudah masuk Idul Adha kita nyembelih hewan. Meskipun hanya ayam, meskipun hanya entok, yang penting kita di waktu berbahagia kita nyembelih, kita bagikan ke tetangga. Maka dalam kitab Bughiyatul Murtasyidin ada beberapa ulama yang kemudian menganjurkan untuk para fuqara masakin ya mungkin uang untuk beli kambing, jangankan beli kambing untuk makan sehari-hari dia nggak punya. Tapi dia punya kemampuan untuk beli ayam disembelih dibagikan. Ikut pendapat Ibnu Abbas. Meskipun bagi kita yang punya uang banyak ya kalau bisa jangan pakai pendapat ini. Kan Imam Nawawi kan mengatakan ini ijma hanya boleh tiga hewan. Ya itu terkait tentang masalah hewan yang boleh dijadikan kurban. Terkait usia minimum hewan kurban itu kalau menurut mazhab Syafi'i, ini kalau menurut mazhab Syafi'i, kalau kambing itu ada 2. Mazhab Syafi'i itu membagi kambing itu 2. Ada adbon atau bahasa kita adalah kambing gibas. Kalau bahasa orang kita ada kalau orang Pasuruan itu namanya kambing gibas kayak kambing gibas. Kambing yang jadi sondesip. Kambing jadi sondesip. Kalau itu bisa dijadikan hewan kurban, itu usia minimal 1 tahun masuk 2 tahun. Dari mana kita tahu ya? Tanya ke penjualnya, tanya ke peternaknya, kan nggak punya kakak, kita kan nggak bisa lihat kakaknya, makanya tanya ke peternaknya. Jadi 1 tahun sempurna masuk 2 tahun, atau meskipun kurang 1 tahun tapi sudah poel. Jadi kalau dalam kitab Mughnil Muhtaj itu dikatakan wa yakunu dzalika kal buluk bisin awil ihtilam. Sebagaimana orang balik itu bisa pakai usia, bisa pakai mimpi basah. Ada orang yang kemudian 10 tahun mimpi basah, maka dia balik meskipun usianya 10 tahun. Ada orang yang tidak pernah mimpi basah, tapi usianya 15 tahun, maka dia balik karena usia. Sama dengan itu domba. Domba ini dia bisa jadi kurban kalau ikut usia minimal 1 tahun masuk 2 tahun. Atau meskipun kurang 1 tahun tapi sudah poel. Yang penting salah satunya. Kemudian yang kedua adalah kambing etawa. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kambing etawa ini hanya bisa dijadikan sebagai hewan kurban usia minimal 2 tahun masuk 3 tahun. Ini kalau Syafi'i agak tinggi. Jadi kambing etawa itu 2 tahun masuk 3 tahun. Tapi kalau kita ikut mazhab yang lain, Hanafi, Hambali sama Maliki, kambing etawa ya sama dengan domba. Sebagaimana domba itu 1 tahun masuk 2 tahun, maka kambing etawa juga 1 tahun masuk 2 tahun. Ini bisa kita baca dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Beliau mengatakan begini, kama ikhtalafu fil ma'az fa inda ghairi Syafi'iyah ma lahu sanah kamilah. Kalau menurut mayoritas ulama selain Syafi'i, yang namanya kambing etawa itu sama dengan domba, 1 tahun sempurna masuk 2 tahun. Tapi wa inda Syafi'iyah ma lahu sanatan kamilatan. Kalau menurut mazhab Syafi'i 2 tahun masuk 3 tahun, sama dengan sapi. Usia minimum 2 tahun masuk 3 tahun. Ini ulama sepakat, sama dengan unta. Unta juga kalau unta itu 5 tahun masuk 6 tahun. Baik, Ustadz, kita akan bertanya-tanya lagi dan membacakan pertanyaan dari para pemirsa yang sudah mengirimkan pertanyaan lewat Instagram kita. Boleh, Anda juga bisa bergabung di situ menanyakan perihal tentang kurban dan juga syarat sahnya. Kita jeda dulu membahas tentang panitia harus
paham kurban dan juga syaratnya. Tadi kita sudah dibahas oleh Ustadz kita, narasumber kita, tentang syarat sahnya atau syarat-syaratnya hewan kurban itu apa saja. Di antaranya tadi ada umurnya sudah mencukupi Ustadz ya, powel dan lain sebagainya. Mungkin bisa dilanjut lagi nih. Ya. Kalau kita bicara syarat sah kurban itu selain usia minimum adalah selamat dari cacat. Selamat dari cacat yang mengurangi kualitas daging, Kalau di hadis itu riwayat Imam An-Nasa'i ada 4. Arba'un la yajuzna. 1 al-aura al-bayin auruha. Jadi hewan yang buta atau yang buta sebelah yang sangat jelas. Kemudian al-maridha al-bayin maraduha, yang sakitnya jelas, wal arja, yang pincang. Ini hewan-hewan yang kemudian tidak sah dijadikan kurban. Nah, kalau kita melihat di kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah atau di kitab Mughnil Muhtaj, itu ada beberapa hewan yang masuk kategori cacat tidak sah jadi kurban. Yang pertama adalah al-amya, hewannya buta. Jadi dia itu kan ada yang hewan itu matanya putih, jadi nggak bisa lihat sama sekali. Kemudian al-aura, yang buta sebelah, maqtu'atul lisan, lidahnya terpotong, itu tidak sah. Kemudian al-jad'a, hidungnya terpotong. Mungkin ada tukang rujak cingur keburu mau jadi potong dulu, itu juga nggak usah. Kemudian ya, maqtu'atul udhun, yang telinganya terpotong. Jadi kalau telinga terpotong tidak sah, tapi kalau telinga robek memanjang itu sah tapi makruh. Nanti akan dijelaskan oleh Imam Nawawi. Kemudian as-saka, tidak punya telinga. Kalau punya telinga kecil tidak sama dengan yang lain sah, tapi kalau nggak punya telinga tidak sah. Al-arja, pincang. Kemudian al-jadma, tidak punya kaki. Al-jadza, yang ujung kelenjar susunya terpotong, tapi kalau torpedonya terpotong sah. Artinya dikebiri itu sah. Kemudian maqtu'atul aliyah, yang pantatnya terpotong. Kemudian maqtu'atul dzanab, ekornya terpotong. Al-maridhah al-bayin maraduha, yang sakitnya parah. Al-ajfa, sangat kurus. Kemudian al-jarba, yang korengan, hampir merata korengnya. Kemudian al-majrunah, hewan yang kemudian gila. Nah, ngitung cacat itu kata ulama adalah sebelum disembelih. Jadi umpama ada orang yang kemudian nyerahkan hewan kepada panitia sehat, gemuk, ketika mau disembelih kok cacat, maka tidak sah. Makanya hati-hati untuk panitia ketika menurunkan hewan dari kendaraan. Nah, itu dari truk kemudian diturunkan paksa sampai pincang sebelum disembelih, itu tidak sah menjadi kurban karena hitungannya adalah sebelum nyembelih. Termasuk kalau dalam kitab Al-Ghurar Al-Bahiyah, kata ulama adalah termasuk ketika dirobohkan. Dalam kitab Al-Ghurar Al-Bahiyah dikatakan begini, fil hal tasrihan bi annal ibrata bil aibi al mawjud inda dzabhi hatta walau kanat salimatan fattarabat inda ijaiha lidzabhi fankasrat rijluha lam tajuz alal asah. Termasuk yang tidak sah adalah kalau sapi dirobohkan paksa. Gara-gara dia berontak kemudian dirobohkan paksa. Gara-gara dirobohkan paksa kemudian pincang sebelum disembelih. Maka ini menurut pendapat Al-Asah tidak sah. Meskipun berbeda dengan pendapatnya Imam As-Subuki. Khusus yang kemudian dirobohkan kemudian karena berontak pincang. Wakhtar Subuki ijzah. Tapi menurut Imam Subuki boleh. Artinya kalau kita ingin hati-hati cari yang profesional. Jadi nurunkannya profesional, ngerobohkannya juga profesional. Jangan sampai pincang sebelum disembelih. Nah, ini yang kemudian sering terjadi. Baik, Ustadz, itu terjadi kalau yang luka-luka itu, Ustadz, misalkan kan dirobohkan, terus kakinya atau apanya terseret kan, Ustadz, biasanya. Terus nah, itu ada juga, luka. Makanya jangan sampai diseret. Kalau terseretnya kemudian parah, kemudian mengurangi daging, ya bisa ini juga. Makanya usahakan ya dibawa ke tempat penjagalan, ya dirobohkan dengan ini. Itu yang kemudian hitungannya adalah sebelum disembelih. Meskipun Imam As-Subuki khusus untuk hewan yang kemudian berontak ketika dirobohkan, Imam As-Subuki masih mengatakan sah. Tapi kalau bisa ya kita khilaf, keluar khuruj minan khilaf, ya kita yang paling aman meskipun dirobohkan tidak sampai ini. Nah, untuk yang kebiri itu diperbolehkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu pernah dalam hadis yang sahih dikatakan dhuha bikabsyaini amlahaini maujuaini ay mardudail khusyataini. Jadi Rasulullah SAW itu pernah kurban dengan 2 kambing yang kemudian dikebiri. Makanya kata ulama, khusus yang dikebiri itu sah. Meskipun terpotong itu sah. Kenapa? Karena berkurangnya daging dengan terpotongnya torpedo digantikan. Biasanya hewan yang dikebiri itu kan gemuk. Makanya kata ulama, meskipun terpotong gara-gara torpedonya dikebiri,
kurangnya daging gara-gara terkebiri ini digantikan dengan gemuknya hewan yang dikebiri. Tambahnya bobot itu sah. tadi Ustaz. Betul. Ya? Baik, baik. Nah, ada hewan-hewan yang cacat tapi makro. Satu, al-jalha, tidak punya tanduk. Atau al-asma, tanduknya pecah pembungkusnya. Atau al-abba, yang tanduknya memang pecah. Termasuk adalah asyarko, telinganya dilubangi. Biasanya kan ada hewan itu telinganya ditindes. Ditindik. Itu boleh. Tapi kalau dipotong, tidak sah. Tapi kalau ditindes atau robek, bahasanya adalah al-khurqa, yang robek memanjang, itu sah. Nah, yang kemudian yang perlu difahami, hewan kurban itu tidak harus jantan. Hewan kurban maupun hewan akikah itu boleh betina. Baik, Dan baik. ini ulama ijma boleh. Dalam kitab Al-Majmu' dikatakan yasihut tadhiyah bidzakar wa bil untha bil ijma'. Ulama ijma' kurban itu tidak harus jantan. Jadi pakai hewan betina pun boleh. Baik. Makanya kalau ingin kurban murah itu enak, cari yang betina, indukan yang nggak bisa manak lagi. Itu biasanya agak murah. Cuma resikonya satu, tuwek rodo alot. Urusan jantan betina itu adalah urusan lebih baik. Yang jantan lebih baik dibandingkan yang lebih afdal begitu Ustaz? Lebih afdal yang jantan. Cuma kalau yang betina ini hamil, bunting, itu kata ulama, pendapat muktamad mengatakan tidak sah. Tidak sahnya bukan karena betinanya. Tidak sahnya karena biasanya hewan yang bunting itu kurus karena dimakan oleh anaknya. Lah tidak sahnya itu karena kurusnya. Jadi kalau ada hewan bunting, meskipun bunting tapi dia gemuk, ya tetap sah. Ini sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Rif'ah. Baik. Baik Ustadz, sudah banyak sekali pertanyaan sudah masuk di Instagram kita. Ini pemirsa yang juga tersambung di Instagram kita, Huji Asfaja TV 9 atau di TV 9 Nusantara. Ini pertanyaannya sudah masuk beberapa Ustadz. Di antaranya ini dari yang punya akun sekar_me. Ustadz, kalau beli sapi tapi patungan 8 orang gitu hukumnya gimana Tat? Pembagian pahalanya itu juga bagaimana? Monggo. Dikumpulkan dulu atau Ya, langsung dijawab? aja mungkin Oke, ya, baik. pikiran. Nah, ada hadis riwayat Imam Muslim. Imam Muslim dikatakan begini dari Jabir bin Abdullah, naharna ma'a Rasulillah amal Hudaybiyah al-badanah an sab'ah wal baqar an sab'ah. Kata sahabat Jabir, kita di tahun Hudaybiyah pernah menyembelih. Ketentuannya kata beliau adalah 1 unta maksimum untuk 7, 1 sapi maksimum untuk 7. Makanya Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslimnya beliau mengatakan begini, fi hadhil ahadits dalalatul li jawazil ishtirak fil hadi wa ajma'u ala anna syata la yajuzul ishtirak fiha wa fi hadzal hadits annal badanah tujzi'u an sab'ah wal baqar an sab'ah. Hadis ini menunjukkan ulama ijma kalau kambing tidak bisa patungan. Tapi kalau sapi sama unta itu maksimum adalah 7. Jadi kalau 8, dulu ada kiai itu didatangi oleh santrinya. Dia punya anak dan istrinya itu total 8. Yang 1 bayi. Nah, kiainya agak diplomatis. Dia ngomong begini, oh boleh 1 sapi, cuma kasihan yang bayi. Yang bayi ini karena sapinya besar, naik kan agak sulit. Perlu dikasih dengklik. Artinya apa? Dengkliknya apa? Belikan kambing 1 untuk dengkliknya. Lah ada siasat begini sebenarnya. Kalau mau disiasati begini sebenarnya. Tetap atas nama 7 orang. Jadi umpama 1 keluarga ya, 1 keluarga itu ada 8. 8 orang. Kan idealnya kan nambah 1 kambing. Karena kan 7, tidak boleh lebih dari 7 kan, 8 tidak bisa. Disiasatinya begini. Tetap atas nama 7 orang. Cuma nanti yang 1 orang itu diniati pahalanya untuk berdua. Namanya at-tasyrik fit thawab. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, ibadah kurban itu boleh at-tasyrik fit thawab. Kita niati pahalanya untuk orang lain 1 keluarga, bahkan untuk almarhum. Maka kalau memang terpaksa ya solusinya kayak tadi, tetap tidak bisa 7 untuk 8 orang nggak bisa. Solusinya ya tetap atas nama 7 orang. Cuma nanti yang 1 itu diniati pahalanya adalah untuk berdua dan untuk keluarga lain yang belum kurban, termasuk untuk almarhum almarhumah yang kemudian sudah meninggal. Nah, gitu. Itu untuk
Mbak akun Sekarmi ya, jawabannya sudah dijawab sama Ustadz. Ini yang lain juga kita tunggu juga gabungan Anda, line telepon, mohon maaf di line Instagram kita ya. Pertanyaan bisa dilayangkan di situ di Instagram dengan nama akunnya Huja Aswaja TV 9. Ustadz, ada pertanyaan lagi dari akun setiawan.an. Nah, Ustadz, bolehkah kurban dan akikoh itu digabungkan, Ustadz? Oke. Ini termasuk hal yang kemudian ulama berbeda pendapat. Apakah satu kambing itu boleh untuk kurban dan akikah dan akikoh? Oke. Saya bacakan dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Dikatakan begini, Anil Hasan qala idza dhahu 'anil ghulam faqad ajza'at anhu minal aqiqah. Menurut Imam Tabi'in Hasan Al-Basri mengatakan kalau orang menyembelih untuk satu orang maka cukup kurban itu untuk akikahnya. Termasuk dari Ibnu Sirin. Ibnu Sirin juga memperbolehkan. Kalau kita mengacu ke mazhab Syafi'i, ini ada perbedaan antara Imam Ar-Romli dengan Imam Ibnu Hajar. Baik. Dalam kitab Bujairimi dikatakan begini, walau nawabiha al-aqiqah wad-dhahiyah hasala inda syaikhina khilafan libni Hajar. Kata beliau, kalau ada orang punya satu kambing diniati untuk akikah plus kurban, maka bisa hasil pahalanya, bisa akikah dan kurban menurut Imam Romli, tapi menurut Ibnu Hajar tidak bisa. Kurbannya kurban, akikah ya akikah. Tinggal kita pilih yang mana. Baik, Ustadz, kita jeda dulu, Ustadz. Kita tahan dulu, kita lanjutkan nanti. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Huja Aswaja. Baik pemirsa TV 9, terima kasih Anda masih bersama kami di Huja Aswaja. Dan selamat sore juga untuk Anda yang tergabung di Huja Aswaja melalui beberapa channel kita. Ada Huja Aswaja TV 9 dan juga di YouTube kita. Ustadz, tadi pertanyaan yang sebelum kita jeda tentang kurban tadi juga ada yang memperbolehkan dan juga ada yang tidak memperbolehkan, Ustadz ya. Mungkin bisa ditambahi kembali, Ustadz, tentang itu apakah perlu ditambahkan tentang yang apa itu? Yang bolehkah berkurban dan juga dibarengkan dengan akikah. Ya. Jadi saya sampaikan memang ulama berbeda pendapat. Kalau pendapat Imam Romli, satu kambing itu bisa diniati kurban plus akikah. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar, kurban ya kurban, akikah ya akikah. Jadi ibadah maksudah. Artinya ya gak boleh satu diniati dua, harus satu kurban ya satu akikah. Itu yang kemudian tadi sudah dijelaskan. Baik. Baik Ustadz, ini ada lagi juga yang sudah live nonton, ada akun Sam David Chris. Ustadz, kalau umur udah cukup tapi belum powel bagaimana Ustadz? Ya. Tadi sudah disinggung, jadi untuk domba itu usianya bisa dua. Satu pakai usia, nomor dua pakai powel. Jadi kalau usianya sudah 1 tahun masuk 2 tahun, meskipun tidak powel sah. Atau kurang 1 tahun tapi sudah powel sah. Jadi tidak harus dua-duanya, tidak harus 1 tahun plus powel, tapi ambil salah satunya. Seperti itu. Nah, seperti itu Masnya tadi, semoga jawaban dari Ustadz kita dapat panjenengan terima ya. Ini yang lain juga begitu, bila bisa memberikan pertanyaannya bisa live secara langsung di Instagram kita di Huja Aswaja TV 9. Nah, ada lagi pertanyaan nih Ustadz. Ini dari akun Anissa Agustin. Ustadz, bagaimana hukumnya kurban untuk orang yang sudah meninggal? Ya. Kalau di kitab Al-Qalyubi dikatakan begini, wala tadhiyata 'anil ghair al-hayy bi ghairi idnih. Kalau kita kurban atas nama orang lain, kalau orangnya masih hidup wajib izin. Maka kalau kita mau kurban atas nama ibu kita yang di desa wajib izin. Wala an mayyit in lam yusi biha. Termasuk tidak sah kurban atas nama almarhum kalau almarhum tidak pernah wasiat. Tapi kalau almarhum pernah wasiat, ulama ijma sepakat boleh. Yang terjadi khilafiyah adalah kalau almarhum tidak wasiat. Tapi kalau kita melihat pendapat Ar-Rafi'i, jadi kalau di mazhab Syafi'i itu kemudian banyak yang mengatakan tidak sah. Tapi kalau menurut Imam Rafi'i, mengatakan begini, fayam bagi ayyaqa'alahu wa illam yusi li'annaha dharbun minas shadaqah. Kata Imam Ar-Rafi'i, kurban itu seperti orang sedekah. Sebagaimana sedekah itu boleh untuk almarhum, maka kurban juga boleh atas nama almarhum. Di kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah itu juga dijelaskan, termasuk yang memperbolehkan bukan hanya Imam Ar-Rafi'i, termasuk adalah wa dhahaba al-Hanafiyah wal Malikiyah wal Hanabilah ila jawazit tadhiyah anhu.
Jadi menurut pendapat Hanafi, Maliki, Hambali, kurban atas nama almarhum itu sah meskipun tidak wasiat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu pernah mengkurbani umatnya. Di hadis sahih dikatakan Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Kata ulama termasuk umat Nabi Muhammad adalah umat yang sudah wafat sebelum Rasulullah SAW. Itu menunjukkan kurban atas nama almarhum. Cuma kalau saya pribadi begini, dua alternatifnya. Kalau kita mau kurban atas nama almarhum, bisa kita kurban di atas namakan almarhum boleh. Atau kalau kita kurban atas nama almarhum, berarti kan pahalanya hanya untuk satu orang almarhum. Saya kurban atas nama almarhum A, berarti kan almarhum A. Kalau ingin lebih luas, kalau usul saya adalah tetap kurban atas nama kita, tapi pahalanya kita niati untuk semuanya. Kita niati untuk ibu kita niati untuk bapak kita niati untuk mbah-mbah kita. Itu lebih luas. Sama dengan kalau kita baca doa Rabbiufili, Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Kalau pakai wali walidayya itu berarti hanya untuk kedua orang tua kita. Tapi kalau kita pingin mbah kita dapat, kakek kita dapat, nenek-nenek kita dapat, sampai ke atas dapat, maka menggunakan wali dia pakai kasroh. Karena wali itu menunjukkan jamak. Maka kalau saya usul ya, itu kalau ingin kita bisa dapat, bapak kita juga dapat, mbah kita juga dapat, ibu kita dapat, nenek kita dapat, kita kurban atas nama kita, tapi pahalanya kita niati untuk mereka semua. Baik. Bisa milih salah satunya. Nah, seperti itu. Jadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh beliau. Okay? Nah, pertanyaan selanjutnya nih dari Geprek Bucin. Apakah boleh berkurban tanpa menyaksikan hewan yang kita kurbankan, Ustaz? Yeah. Kata ulama, hewan kurban itu tidak harus kita saksikan, bisa kita wakilkan. Dan niatnya kurban itu boleh ketika kita menyerahkan kepada wakil kita. Jadi kalau kita mau nyembelih disembelihkan orang, maka kemudian kita boleh niatnya pada waktu menyerahkan. Waktu nyembelih tidak diniati tidak masalah. Cuma di hadis Rasulullah SAW itu pernah memerintahkan Siti Fatimah. Siti Fatimah dalam hadis riwayat Imam Hakim, anna Rasulullah qala ya Fatimah kumi ila udhiyatik fashhadiha. Kata Rasulullah SAW, Fatimah kamu kan kurbannya nggak nyembelih sendiri, disembelihkan orang. Tapi kata beliau, berdirilah, saksikan langsung prosesi penyembelihannya. Jadi kurban dipasrahkan ke orang, kita tidak hadir boleh. Cuma kalau kita bicara sunnahnya, anjurannya, kalaupun kita kurban disembelih orang lain, kita diperintahkan, disunnahkan untuk menyaksikan prosesi penyembelihan hewan kurban kita, sebagaimana perintah Rasulullah kepada Siti Fatimah di hadis riwayat Imam Hakim. Baik, nah seperti itu tadi sudah dijawab oleh Ustadz. Mungkin semoga bermanfaat dan pastinya panjenengan di pertanyaan-tanya juga pas dengan jawaban beliau karena sudah dijawab dengan gamblang. Nah Ustadz, selanjutnya nih kita kembali kepada penyembelihan kurban nih Ustadz. Tata cara penyembelihan hewan kurban yang sesuai dengan syariat Islam itu seperti apa Ustadz? Sebab kita kan tahu kalau apalagi di musim-musim kayak gini ya Ustadz ya, di popong wong akeh. Nah, itu sepertinya nanti tanyakan kepada Juleha, juru sembelih halal. Kalau untuk masalah sembelihan itu mungkin ada. Oh iya ada ya Ustadz ya, Juleha ya Ustadz ya. Saya anjurkan koordinasi dengan Juleha lah, para Juleha banyak lah, para Juleha. Begitu. Kalau untuk penyembelihan, baik. Saya pasrahkan ke Juleha saja. Juleha. Juru penyembelihan halal. Juru penyembelihan halal. Ustadz, ini ada lagi nih. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana jika kurban dengan arisan? Jadi kemarin saya ditawari arisan kurban, ada tarian setiap bulan, jumlah 5 orang. Setiap Idul Adha dikopyo untuk 1 orang. Apakah boleh? Terus apakah bukan hutang kalau seperti itu? Padahal kurban kan tidak boleh kalau berhutang. Ini dari Mas Ade di Mojokerto. Yang pertama, tidak ada larangan orang kurban pakai hutang. Bahkan menurut Imam Malik dianjurkan meskipun dengan kurban, dengan catatan tidak membahayakan. Tapi kalau kita dengan hutang kemudian keuangan kita kocar-kacir, waktunya bayar SPP anak 10 bulan tidak kebayar, gara-gara itu ya nggak masalah boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara arisan itu kalau di kitab Al-Qalyubi memang kalau di ulama dulu itu namanya Jum'ah. Jadi ada perempuan-perempuan atau orang wanita yang kumpul setiap Jumat yang seperti arisan itu diperbolehkan. Dan akad arisan itu sebenarnya akad hutang. Jadi ketika ada orang arisan 10 gitu ya,
Orang arisan 10, maka 10 ini sebenarnya kalau saya dapat 1 jutaan, berarti kan terkumpul 10 juta. Berarti kalau saya dapat 10 juta itu sebenarnya adalah saya punya hutang kepada masing-masing anggota. Lah hutang itu kalau dalam fikih dikatakan al-iqrad itu adalah tamliku syai' ala ayyarudda badalahu. Kalau dalam kitab Imam di kitab Al-Jamal ala ayyarudda mithlahu. Jadi hutang itu adalah menyerahkan, memberikan kepemilikan kepada orang terhadap sesuatu dengan syarat nanti dikembalikan yang sama. Jadi hutang itu kalau barangnya itu barang misli, barang yang sama, maka harus dikembalikan yang sama. Maka kalau arisan kurban, kalau pakai arisannya pakai uang, maka mengembalikannya pakai uang, bukan pakai hewan. Jadi contoh, arisan kurban ini adalah arisan uang untuk beli kurban, itu yang benar. Kenapa? Karena yang namanya sapi itu kan tiap tahun berbeda. Lah kalau kita arisannya kemudian arisan uang minta sapi, ini namanya ala ayyarudda mithlaunya tidak cocok. Karena kalau kita hutang uang ya bayarnya pakai uang. Baik. Makanya kalau umpama arisan itu mau yang sah, mau yang benar, namanya adalah arisan untuk beli hewan kurban. Jadi tetap bayarnya uang, arisannya per bulan 1 juta, tapi nanti uangnya yang diberikan adalah uang. Perkara nanti sapinya lebih mahal, maka kekurangannya ditanggung oleh masing-masing anggota. Jadi yang namanya hutang itu adalah ala ayyarudda badalahu. Di dalam takbir yang lain ala ayyarudda mithlahu, mengembalikan yang sama. Uang itu barang misil. Hutang 1 juta ya dikembalikan 1 juta. Begitu. Nah, bagaimana Ustaz kalau sudah terjadi selama ini arisan hutang itu sudah banyak orang Ustaz, tapi dibelikannya sapi, tidak diberikan bentuk uang Ustaz. Sebenarnya kalau sapi itu pasti aja masalah nanti. Karena harga sapi itu umpama sekarang arisannya 1 juta, bayarnya sama, harga sapi nggak sama. Pasti nanti ada masalah. Makanya kata ulama yang namanya hutang itu dikembalikan misilnya, dikembalikan yang sama. Termasuk misil itu kalau dalam kitab I'anah, misil itu adalah mahasorohu kailun awaznun, sesuatu yang kemudian bisa ditimbang, bisa ditakar. Termasuk yang bisa ditakar adalah ad-dananir wad-darahim. Dan termasuk ad-dananir wad-darahim kalau kita mengacu kepada kitab Syarhul Yaqut An-Nafis, maka uang al-waraq an-naqdiyah sekarang ini sudah menggantikan posisi itu, maka yajibut tamasul fi. Wajib kemudian ketika ditukarkan harus tamasul, karena beliau mengatakan itu barang misil. Jadi kalau utang 1 juta ya dikembalikan 1 juta. Makanya tadi kalau mau arisan yang benar ya arisan uang untuk beli kurban, karena harga kurban, harga hewan pasti naik. Kalau arisannya tetap pasti nanti ada masalah. Baik, seperti itu dari Mas Adi di Mojokerto. Terus juga ada lagi nih Ustaz, apakah boleh orang yang berkurban menikmati daging kurbannya ketika kurbannya di panitia masjid Ustaz? Iya. Jadi begini, hewan kurban itu sebenarnya nanti ada 3. Ada hewan kurban wajib, ada hewan kurban sunnah. Hewan kurban wajib itu hewan kurban yang kemudian karena nadar. Baik, Ustaz, kita jeda dulu Ustaz. Okay. Baik, kita tadi sudah menjawab pertanyaan tapi terjeda dan kita bertanya lagi pada Ustaz. Saya bacakan kembali dari penanya, apakah boleh orang berkurban menikmati daging kurbannya ketika kurbannya di panitia masjid? Iya, begini. Hewan kurban itu ada 3 sebenarnya, tapi kita bahas 2 saja. Jadi ada kurban wajib, ada kurban sunnah, nanti ada kurban atas nama almarhum. Itu nanti ada khilafiyah ulama. Kita bahas yang 2 aja. Kurban wajib itu kurban karena nazar. Saya nazar kalau anak saya lulus, saya akan kurban, maka menjadi wajib. Ada kurban sunnah ya, seperti kurban biasa. Nah, kurban wajib itu kata ulama wajib semuanya untuk fakir miskin. Orang yang kurban tidak boleh makan, kemudian orang kaya juga tidak boleh makan. Hanya boleh untuk fakir miskin. Ini kalau kurban wajib. Makanya dalam kurban wajib dikatakan wa yahrumul aklu min udhiyatin aw hadiyin wajaba binadrihi. Dalam kitab I'anatul Talibin, haram makan bagi orang yang punya kurban yang kemudian kurban ini wajib. Wa yajibut tasadduq walau ala faqirin wahidin bi syai'in nayian. Wajib disedekahkan kepada fakir miskin meskipun 1 orang. Artinya kalau hewan wajib itu yang boleh menikmati hanya fakir miskin. Makanya saya sering ngomong sama panitia, hewan wajib pisah.
Hewan yang wajib kemudian dipisah. Setelah dipisah, ini pastikan mulai dari kulit, tulang, sak dagingnya sampai kepada fakir miskin. Orang yang kurban tidak boleh menerima, dan kemudian orang kaya tidak boleh menikmati, hanya untuk fakir miskin. Ini kalau kurban wajib. Tapi kalau kurban sunnah ini lebih longgar. Kurban sunnah itu kata ulama yang wajib cuma satu, disedekahkan kepada fakir miskin meskipun 1 kilo, sisanya dimakan sendiri boleh. Makanya dalam kitab Mughni Muhtaj begini, wal asah ujubut tasadduq bi ba'diha walau juz'an yasiron. Meskipun 1 kilo, yang penting dibagikan ke fakir miskin itu boleh. Sisanya dimakan sendiri itu boleh. Diberikan kepada orang kaya juga boleh. Jadi kalau kurban sunnah itu kalau bisa kemudian diambil sebagian. Makanya saya kalau usul ke panitia itu kalau bisa masing-masing kurban itu ambil 1 kilo. Kenapa? Untuk memastikan tidak ada satu hewan utuh itu yang tidak ada ke fakir miskin. Karena kalau sunnah itu kan wajib ada sebagian ke fakir miskin. Makanya kalau nanti orang yang kurban itu kalau panitia sembelih semua, ambil masing-masing hewan 1 kilo, pastikan 1 kilo ini nyampe ke fakir miskin. Sisanya untuk orang kaya boleh, dimakan panitia boleh, dimakan orang yang kurban juga boleh. Nah, cuma kalau untuk sarapan panitia, saya anjurkan ada 3. 1, izin dulu sama yang punya kurban. Takut yang punya kurban tidak rela dijadikan sebagai sarapan panitia. Oke, Ustaz, berarti intinya adalah ketika ada perbedaan tadi ya, penyembelihan itu berarti diperbolehkan juga. Ini teknik pendistribusian daging kurban tadi Ustaz ya. Kalau kita masuk di tentang kulitnya tadi Ustaz, ada kulit-kulitnya itu apakah juga sama ketentuannya juga Ustaz? Jadi begini, yang wajib diberikan ke fakir miskin itu bagian yang wajib harus daging. Oke. 1, nomor 2. Hewan kurban itu ada 3, ada makan, ada jadi hadiah, ada jadi sodako. Makan itu berarti dimakan sendiri. Baik. Kemudian ada hadiah diberikan kepada orang kaya. Yang ketiga ada sodako. Sodako itu diberikan fakir miskin. Apa bedanya? Kalau jadi sodako, maka jadi milik fakir miskin. Baik. Kalau jadi milik fakir miskin, maka orang miskin berhak menjual daging itu. Baik. Makanya kalau saya ditanya, Ustadz, bagaimana nasib kulit dibagikan? Enggak mungkin. Caranya bagaimana kulit ini bisa bermanfaat? Cari marbot masjid yang miskin. Baik. Berikan kepada itu, maka ini menjadi miliknya fakir miskin. Ketika menjadi milik fakir miskin, jangankan kulit, daging yang diterima fakir miskin boleh dijual. Tapi orang kaya tidak boleh menjual. Orang yang kurban tidak boleh menjual. Satu-satunya yang boleh menjual kurban, baik kulit daging adalah fakir miskin. Baik Ustadz. Alhamdulillah tanpa terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih Ustadz. Semoga keterangan dari Ustadz Faizin bermanfaat bagi kita semua pemirsa. Sekali lagi dan saya juga mohon maaf apabila kekurangan. InsyaAllah kita berjumpa lagi di minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya mepet. Oke, bagus sekali Ustadz. Distribusi itu banyak pembahasannya nanti. Oke, Perlakuan kulit dan macam-macam.